Animasi pembelajaran PAI, Tabayun Digital menyaring informasi di era hoaks dan viral. Kenalan dulu yuk. Perkenalkan, saya Silvi Ismayanti, NIM 181123027, kelas PAI 6A, Prodi Pendidikan Agama Islam, Kampus IAIN Datuk Laksmana Bengkalis. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Inovasi Pembelajaran PAI yang diampu oleh dosen yakni Ibu Dian Ratnasuri MPD. Nah, kita masuki materi yang pertama, pengertian tabayun. Nah, tabayun adalah sikap mencari kejelasan, meneliti, dan memastikan kebenaran suatu informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya kepada orang lain. Dalam Islam, tabayun merupakan prinsip penting agar seorang muslim tidak tergesa-gesa dalam menerima berita yang belum jelas kebenarannya. Di era digital, informasi mudah menyebar. Oleh karena itu, setiap muslim harus memastikan kebenarannya sebelum membagikannya. Dasar hukum tabayun dalam Islam. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya menyampaikan semua informasi yang didengar tanpa memastikan kebenarannya. Islam mengajarkan sikap teliti dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terbukti kebenarannya. Tujuan tabayun. Nah, ada beberapa nih tujuan tabayun. Yang pertama adalah menghindari penyebaran berita bohong atau hoaks. Kemudian yang kedua, mencegah terjadinya fitnah dan ghibah. Yang ketiga, menjaga keharmonisan hubungan sosial di masyarakat. Yang keempat, membentuk sikap hati-hati dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Dan yang kelima, menumbuhkan budaya berpikir kritis dan bijak dalam menerima informasi. Nah, itulah beberapa tujuan dari tabayun. Tabayun dalam akidah dan akhlak. Nah, dalam akidah, yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu. Yang kedua, setiap ucapan dan tindakan manusia dicatat oleh malaikat. Dan yang ketiga, informasi yang disebarkan akan dipertanggungjawabkan. Nah, sementara pada akhlak, tabayun pada akhlak yang pertama adalah berkata baik atau diam. Yang kedua, tidak menyebarkan fitnah dan tidak membagikan. Sementara pada akhlak, tabayun pada akhlak yang pertama adalah berkata baik atau diam. Yang kedua, tidak menyebarkan fitnah. Yang ketiga, tidak membagikan informasi tanpa bukti. Dan yang keempat, menjaga etika dalam berkomentar. Nah, selanjutnya, fenomena hoax dan informasi viral. Di era digital saat ini, informasi dapat dengan mudah menjadi viral tanpa melalui proses verifikasi yang benar. Banyak orang lebih percaya pada informasi yang sering muncul di media sosial daripada yang benar secara fakta. Nah, fenomena ini tentunya menyebabkan yang pertama, penyebaran hoaks yang sangat cepat. Kemudian yang kedua, kesalahpahaman di masyarakat. Yang ketiga, kepanikan publik akibat informasi yang tidak benar. Dan yang keempat, rusaknya reputasi seseorang. Terus, bagaimana sih cara menerapkan tabayun dalam kehidupan digital? Nah, adapun beberapa cara untuk menerapkan tabayun dalam kehidupan digital. Yang pertama adalah tidak langsung percaya pada informasi yang diterima.
Yang kedua, mengecek keaslian sumber berita. Yang ketiga, melihat konteks informasi secara menyeluruh. Yang keempat, menghindari pesan berantai yang tidak jelas asal-usulnya. Yang kelima, menggunakan media terpercaya sebagai referensi pembanding. Dan yang keenam, menahan diri sebelum membagikan informasi kepada orang lain. Nah, itulah beberapa cara menerapkan tabayun dalam kehidupan digital. Dampak tidak menerapkan tabayun. Jika tabayun tidak diterapkan dalam kehidupan digital, maka akan menimbulkan dampak negatif seperti penyebaran hoaks yang semakin luas, hilangnya kepercayaan terhadap informasi yang benar, dan kerusakan reputasi seseorang secara tidak adil. Manfaat penerapan tabayun digital. Nah, manfaat yang pertama adalah meningkatkan kualitas informasi di masyarakat. Yang kedua, mengurangi penyebaran hoaks dan fitnah. Yang ketiga, menciptakan ruang digital yang lebih sehat. Yang keempat, membentuk pribadi yang bijak, kritis, dan bertanggung jawab. Dan yang kelima, menjadikan media sosial sebagai sarana kebaikan dan dakwah. Kesimpulan. Nah, jadi teman-teman, tabayun adalah sikap meneliti dan memastikan kebenaran informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Di era digital yang penuh dengan hoaks dan informasi viral, tabayun menjadi sangat penting untuk menghindari fitnah, kesalahpahaman, dan konflik sosial. Dengan menerapkan tabayun, seorang muslim dapat menggunakan media sosial secara bijak, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ajaran Islam. Terima kasih. Ingat ya, tidak semua yang viral itu benar, dan tidak semua yang benar harus langsung disebarkan. Maka, biasakan cek sebelum share. Sampai jumpa. Bye-bye.